Pagi hari ini saya mengucap syukur kita bisa nutup tema kita, yaitu Ultimate Living, memperingati bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Dan saya percaya kita semua sudah belajar banyak selama bulan ini, dan saya ingin hanya menambahkan sedikit apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Mari kita sama-sama buka di ayat kita, yaitu di Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Ayat tema kita untuk bulan ini, mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Kalau Anda siap, mari kita sama-sama baca dalam hitungan ketiga. Siap? 1, 2, 3. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sekali lagi, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu. Berarti ada cara yang salah untuk mempergunakan kemerdekaan. Sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, ini yang salah. Tetapi melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tahukah saudara bahwa kemerdekaan yang kita peroleh itu adalah perjuangan dari pendahulu-pendahulu bangsa kita yang mereka mengorbankan hidupnya buat kita. Amin. Begitu juga Tuhan Yesus, dia mengorbankan hidupnya buat kita supaya kita juga memperoleh kemerdekaan itu. Oleh karena itu kalau kita mundur sedikit beberapa ayat dalam Galatia 5 ayat 1, saya mengulangi beberapa poin dari minggu lalu, dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh. Jangan mau dikenakan perhambaan. Saudara tahukah bahwa merdeka dan benar-benar merdeka adalah dua hal yang berbeda? Saudara kalau di sekolah dengar kapan Indonesia merdeka, yang keluar di dalam pikiran kita apa? 17 Agustus tahun 1945. Tapi tahukah saudara kalau Anda tanya kepada orang di luar sana, kemerdekaan Indonesia itu tahun berapa? Ada yang tahu? Indonesia diakui secara penuh kemerdekaannya itu Desember tahun 1949. Loh kok bisa dua tanggal yang berbeda? Tahukah selama 4 tahun itu dunia luar belum menyatakan Indonesia itu benar-benar merdeka. Ya, jadi merdeka dan benar-benar merdeka itu dua hal yang berbeda. Kita tahu sejarah bagaimana setelah proklamasi, tentara sekutu kembali datang ke Indonesia. Ya, dibantu oleh Amerika, dibantu oleh Inggris, mereka berusaha untuk mengembalikan Indonesia sebagai Dutch East Indies atau Hindia Belanda. Jadi sampai Desember 1949 baru mereka teken menyatakan bahwa mengakui Indonesia adalah negara yang berdaulat. Itu bedanya rentang 4 tahun. Pertanyaannya di dalam kehidupan kita setelah Tuhan memerdekakan kita, dunia roh, penguasa-penguasa di udara, kuasa yang ada di dunia ini melihat kita ini sudah benar-benar merdeka atau belum? Itu yang harus jadi pertanyaan kita, apakah kita benar-benar merdeka? Galatia 5 ayat 1 katakan kita harus berdiri teguh. Sama seperti bangsa ini selama 4 tahun harus berdiri teguh walaupun sudah proklamasi. Untuk benar-benar merdeka. Oleh karena itu, kita harus tahu bahwa kemerdekaan yang sejati bukanlah bebas untuk melakukan apa saja. Kemerdekaan yang sejati bukanlah bebas untuk melakukan apa saja. Melainkan, sama-sama katakan yuk, bebas untuk melakukan yang benar. Begitu Indonesia merdeka, kita punya
kemerdekaan kebebasan atau yang disebut pilihan. Kalau dulu dijajah nggak punya pilihan, sekarang punya pilihan. Nah pilihan itu bisa dipakai dua macam. Dipakai dengan seenaknya saja, semaunya aja, atau untuk melakukan yang benar. Yang benar apa? Yang benar pasti harus melindungi bangsa Indonesia. Yang benar apa? Harus memajukan kesejahteraan umum. Yang benar apa? Harus mencerdaskan bangsa. Yang benar apa? Harus berkontribusi untuk perdamaian dunia. Itu yang namanya benar. Tapi apakah kita bisa tidak melakukan pilihan itu? Bisa. Tapi itu namanya artinya kita tidak menghidupi kemerdekaan dengan benar. Oleh karena itu kalau Anda dengar kata merdeka, paling gampang untuk kita mengerti merdeka adalah pilihan. Merdeka sama dengan pilihan. Pertanyaannya, pilihan apa yang akan kita pegang setelah kita dimerdekakan oleh Kristus? Karena di dalam Efesus pasal 2 ayat 10, ini belum ada, saya akan bacakan dalam firman Allah yang hidup. Efesus 2 ayat 10 katakan, Allah sendirilah yang menjadikan keadaan kita seperti sekarang ini dan memberi kepada kita hidup baru atau hidup merdeka dari Kristus Yesus. Jadi Tuhanlah yang merancangkan kemerdekaan ini. Sejak dahulu sudah direncanakannya agar hidup ini kita pakai untuk melakukan perbuatan yang baik. Minggu lalu kita belajar tentang perbuatan yang baik itu apa. 2 minggu sebelumnya David menyampaikan tentang merdeka dari kecemasan, merdeka dari beberapa hal dalam kehidupan kita yang bisa membelenggu kita kembali. Jadi inilah rancangan Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk merdeka, untuk melakukan perbuatan baik. Amin. Nah, minggu ini saya ingin menambahkan ini. Saya kasih judul The Right Path atau jalan yang benar. Tahukah saudara, untuk kita merdeka, kita perlu untuk terus berjalan dalam track yang benar, dalam jalan yang benar, dalam the right path. Ada sebuah ayat di dalam Mazmur pasal 23 ayat 3 yang begitu berbicara kepada saya beberapa waktu terakhir ini dan saya ingin bagikan untuk kita semua. Mazmur pasal yang ke-23 ayat 3. Tentu banyak dari kita yang sudah hafal ayat ini ya. Tapi karena kita ingin baca sama-sama, mari kita baca sekali lagi ya. Mazmur pasal 23 ayat 3. Di dalam terjemahan baru dulu. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara, pada waktu saya baca ini kan sebuah mazmur Daud yang begitu luar biasa. Dia merefleksikan kehidupan dirinya bersama dengan Tuhan sebagai gembala. Dikatakan, ia menyegarkan jiwaku, dia menguatkan aku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Ini bicara soal the right path. Tuhan itu punya kepentingan bukan hanya untuk memerdekakan kita, tapi dia punya kepentingan untuk menuntun kita. Sama-sama katakan menuntun kita. Bukan sekedar memerdekakan. Bukan sekedar memerdekakan, sama-sama katakan, dia berkepentingan untuk menuntun kita, sama-sama yuk, 1, 2, 3 suaranya. Ia berkepentingan untuk menuntun kita, bukan sekedar memberi kita pilihan. Tahukah bahwa pilihan-pilihan yang salah bisa membelenggu lagi? Oleh karena itu, karena di Efesus 2 ayat 10 tadi dikatakan, dia ingin supaya dari hidup kita,
itu membawa perbuatan-perbuatan baik. Ini konsisten dengan Mazmur 23 ayat 3. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saya ingin ajak untuk kita membaca dari firman Allah yang hidup, versinya agak beda, sehingga kita punya pengertian yang sedikit berbeda. Ya, pengertian yang lebih komplit dari ayat ini. Silakan. Firman Allah yang hidup mengatakan seperti ini. Ia memulihkan keadaan diriku. Jadi dia memulihkan dulu, kasih kemerdekaan, betul? Lalu ia menolong aku, sama-sama yuk, untuk melakukan apa yang benar dan yang memuliakan dia. Tahukah saudara pada waktu kita berjalan di jalan yang benar itu firman Tuhan katakan menyenangkan, mengisi kekuatan kita, membuat kita enggak stres. Dia memulihkan keadaan diriku. Dan dikatakan pada saat dia menuntun kita di jalan yang benar, di situ juga kita punya kesempatan untuk memuliakan namanya. Jadi tujuan Tuhan menuntun kita, sekali lagi Tuhan enggak berhenti. Tuhan enggak pernah berhenti dalam hidup kita, hanya bikin sekedar kita merdeka, supaya kita punya pilihan, bisa melakukan apa saja. Tapi dia juga ingin supaya tujuan dari kemerdekaan itu tercapai. Paham ya? Jadi dia enggak akan sekedar ngelepas, terus kemudian udah ya, terserah sekarang mau apa. Nanti kalau terbelenggu lagi dalam dosa ya salahmu sendiri. Dia menuntun, ya bukan menuntut kata Daud ya. Menuntun bukan menuntut. Dia menuntun kita di jalan yang benar. Karena apa? Pada saat kita jalan di jalan yang benar, itu mempermuliakan dia. Tahukah saudara bahwa Tuhan itu tahu jalan yang benar? Berapa banyak yang yakin Tuhan tahu jalan yang benar dalam hidup kita? Saya punya pengalaman yang unik saudara. Waktu baru pertama kali nyetir beberapa bulan di Amerika itu, saya pulang bawa mobil dan saya disuruh hadir untuk datang dalam sebuah kebaktian. Nah, kebaktiannya itu ada di tempat gereja yang berbeda dari yang sebelumnya. Saya cuma sekali pernah datang ke tempat itu. Ini sekitar tahun 95. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu ingat tahun 95 itu zaman seperti apa? Zaman belum ada internet. Masih ada cellphone-nya masih yang jadul banget. Nah, saya sudah ketinggalan dan saya harus bawa mobil sendiri. Di zaman itu, kita belum ada namanya Google Maps. Ya, jadi buat adik-adik yang tidak tahu, dulu sebelum ada Google Maps, ada yang namanya Yahoo Map. Jadi yang kita lakukan adalah kita masukkan di komputer, kecepatan internet masih 56 kbps, ya masih suaranya masih kayak gitu, pelan banget, bukannya pelan banget gitu ya. Terus kita masukkan alamat yang mau kita tuju, lalu kita kasih tahu alamat kita di mana, dan keluarlah deretan panduan untuk mencapai sana. Lalu yang kita lakukan adalah kita cetak, kita print ya. Ini katakanlah ini kertasnya ya. Saya cetak gitu ya. Saya langsung punya panduannya. Nanti keluar belok kanan di jalan ini. Berikutnya 4 kilo belok di jalan ini. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini dalam bentuk kertas, bukan Google Map, kertas. Jadi benar-benar kertas, jadi kita harus benar-benar baca. Jadi saya harus membayangkan, nanti keluar dari freeway ini gitu. Nanti jalan keluar ini. Nah saudara, masalahnya buat orang yang seperti saya yang enggak tahu jalan, ini mengerikan. Kenapa? Karena saya harus baca terus dan saya harus mengikuti. Apa yang terjadi kalau saya salah? Salah ambil belok jalan. Bingung kan, ngurutinnya gimana? Wah berarti harus saya balik lagi di jalan nomor 3 nih, harus balik lagi. Gimana caranya? Dan hari itu saya salah saudara. Perjalanan masih panjang ini, saya bingung, saya sampai mana ya?
kok sekarang jalan ini ya, salah jalan. Disitulah pertama kali saya ingat betul, saya bilang Tuhan, ya katanya Tuhan adalah gembalaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar gitu ya. Tuhan, aku betul-betul minta tolong, ini benar-benar tersesat nih, aku enggak tahu di mana. Aku harus gimana? Baca ini sudah tidak menolong. Gimana? Saya coba tenangkan diri, pokoknya ngalir aja. Ada perasaan kiri, nanti keluar ambil yang kanan, ambil kanan. Wah sambil tegang ya. 10 menit, 15 menit. Dan betul secara mujizat nyampe saudara. Ya, jadi panduan dari ini, kertas dari Yahoo, menolong saya cuma sampai sepertiga perjalanan, 2/3-nya dipandu. Bukan oleh Google Maps, tapi oleh Godly Maps ya. Oleh Tuhan sendiri. Anda mungkin berkata, wah itu kan untuk Pak Iman, pendeta. Waktu itu saya bukan pendeta, saya anak umur 15 tahun, saudara. Umur 16 tahun, waktu itu, 16 tahun. Baru belajar. Saya percaya Tuhan juga bisa menuntun setiap dari kita. Maju kejadian tahun masa pandemi, saudara. Sekarang sudah zaman Google Map, betul ya? Sedikit-sedikit Bapak Ibu kalau enggak tahu jalan, lihat apa? Google Maps, betul ya. Saya ingat betul, Saudara Valen pada waktu itu acara keluarga mau pesta, ya doa bersama keluarga. Sudah dikasih alamatnya, sudah ada pinnya, betul? Kasih pinnya. Ini zaman Google Maps ini. Zaman Google Maps saya masukin aman ini, tinggal ngikuti Google Maps. Begitu masuk Google Maps, ternyata pinnya salah. Enggak nyampe, acaranya sudah malam. Wah, saya sampai di lapangan gelap, bilang sudah sampai. Kok gelap? Enggak ada yang kuning-kuning itu, enggak ada gitu. Bingung. Nah. Kali kedua saya ingat, dulu berapa belas tahun yang lalu kamu ingat pengalaman ini? Ini sekarang kamu mengandalkan Google Maps, ternyata Google Maps juga tidak bisa bantu kan? Saya berdoa, Tuhan gimana ini? Saya belajar untuk tenang, ngikuti arahan, keluar dari gang, cari gang yang ini. Begitu sampai di sini, langsung saya tergerak, teringat akan seseorang, saya mau telepon. Saya telepon. Begitu telepon ternyata jaraknya udah deket banget. Dan akhirnya bisa sampai ke tujuan. Puji Tuhan. Jadi saya mau, dari pengalaman saya bisa menyimpulkan dia tahu jalan yang benar. Lebih canggih daripada Yahoo Map, lebih canggih daripada Google Maps. Berapa banyak dari saudara yang berpikir, wah andai kata kalau itu berlaku di dalam setiap area kehidupan, alangkah menyenangkannya, bukan? Iya kan? Itu kan tadi ngomongin cuma soal menemukan jalan, tapi bagaimana dengan sehari-hari? Pada waktu kita harus buat keputusan, kenapa kok saya kasih judul The Right Path? Karena pilihan demi pilihan itu banyak sekali, saudara. Dan saudara nggak tahu pilihan yang mana akan bawa saudara kemana. Tadi kita sudah dikasih tahu bahwa Tuhan memerdekakan kita dan Dia ingin kita mencapai tujuan untuk melakukan perbuatan baik. Masalahnya tiap hari kita selalu dipenuhi dengan pilihan demi pilihan. Path-nya itu banyak sekali. Bagaimana kita menentukan mana yang benar, mana yang kehendak Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa milih, supaya pilihan kita itu mempermuliakan Tuhan. Gimana caranya? Tadi kalau soal tanya jalan tinggal doa. Sekarang dalam pilihan kehidupan harus gimana? Sama saudara, doa saudara. Saudara tahukah bahwa kalau saudara lihat gambar ini, gambar sebuah kuk, di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30, itu memakai perumpamaan ini. Gambarnya dulu.
Jadi ini adalah sebuah kuk yang zaman itu dipakai untuk membajak sawah. Kenapa ada dua? Karena di kuk itu dipasangkan lembu yang sudah lebih senior dan lembu yang lebih muda, lebih junior. Jadi tugas lembu yang senior ini, dia itu akan membajak bersama dengan lembu yang lebih junior, karena dia yang sudah lebih hafal jalannya, dia akan menuntun. Sama-sama katakan menuntun, karena barengan. Kuncinya adalah lembu yang lebih junior itu jangan pernah melepas kuk itu. Karena begitu lepas dia akan jalan sendiri. Tapi selama ia berjalan bersama dengan kuk itu, dia aman. Kita baca. Firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Berapa banyak dalam kehidupan kita merasa berbeban berat dan letih lesu. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi tujuan Tuhan menuntun kita adalah memberi kelegaan, kelonggaran. 29 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Jadi caranya belajar dari Tuhan itu nggak bisa lepas dari kuk itu. Begitu kita lepas, ya udah pilih sendiri yang mana, gitu ya. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sekali lagi, sadarkah saudara bahwa Tuhan itu tidak sekedar memerdekakan kita supaya kita bebas melakukan apa saja. Tapi Dia ingin kita bebas untuk melakukan yang benar. Kenapa? Karena yang benar itu mempermuliakan Tuhan. Sekali lagi, yang benar itu membawa kemuliaan untuk Tuhan. Saat hidup kita berhasil, saat hidup kita naik, bisa memberkati orang, bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, itu mempermuliakan Tuhan. Jadi Dia punya kepentingan untuk menuntun kita. Di sini kita tahu bahwa Tuhan masih berbicara sampai dengan hari ini. Kepada siapa? Kepada kita yang mau dituntunnya. Aplikasi sederhananya gimana? Bagaimana kita bisa dituntun oleh Tuhan? Saudara, tahukah bahwa Tuhan itu ingin berbicara dalam kehidupan kita sehari-hari? Dan untuk kita bisa mengenali tuntunannya adalah kita menyempatkan waktu. Oleh karena itu kita nggak bisa lewatkan namanya jam kita untuk membaca Alkitab dan berdoa. Amin. Kok kayaknya nggak ada amin ya? Amin. Kenapa? Pak, saya nggak ngerti, setiap kali buka Alkitab nggak ngerti. Masalahnya bukan ngerti apa nggak ngerti. Masalahnya tuh Anda rindu untuk mengenal suaranya apa enggak. Betul enggak? Bukan masalah ngerti apa enggak ngerti. Saya bilang bahwa Alkitab itu memang enggak mudah buat kita yang belum ngerti. Masalahnya itu bukan soal ngerti apa enggak ngerti. Ini bicara soal kerinduan. Semakin kita rindu menginginkan seseorang, semakin kita menghabiskan waktu bersama dengan orang itu. Supaya apa? Supaya kita makin kenal dengan orang tersebut. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenali suaranya, supaya kita bisa mengenali yang jadi tuntunannya, yang jadi kehendaknya apa. Begitu juga kita juga mau untuk semakin mengenali itu dari waktu. Kita membaca Alkitab, merenungkan. Saudara, ini yang jadi perenungan saya pribadi, nanti Bapak Ibu bisa refleksikan sendiri dalam kehidupan. Ini observasi saya. Semakin saya menyempatkan waktu dan dengan rendah hati saya bilang gini, Tuhan, saya enggak paham dengan firman ini.
Tapi saya ingin kenal Engkau. Tuhan, tolong. Aku ingin dengar suara-Mu. Tolong tuntun aku. Ajari aku firman-Mu. Punya sikap seperti itu. Dan saya enggak garansi habis Anda doa itu tiba-tiba mudeng semua. Anda bisa ngerti semua Alkitab luar dalam. Saya enggak garansi itu. Tapi yang saya garansi adalah kalau Anda lakukan itu, Anda sedang membuat telinga Anda, hati Anda peka terhadap tuntunan Tuhan. Itu yang saya garansi. Kalau Anda baca Alkitab, Anda ambil waktu doa Anda dengan sikap seperti itu. Jadi bukan, ya saya harus baca Alkitab karena kewajiban. Kalau enggak baca, rasanya ada yang salah. Bukan seperti itu caranya. Tapi Anda baca Alkitab, Tuhan karena aku rindu untuk mengenal berjalan dengan Engkau. Tolong perkenalkan Engkau dengan cara yang aku belum pernah kenal sebelumnya. Nah, dengan sikap hati seperti itu. Karena firman Tuhan sekali lagi dikatakan ayat 29 tadi. Kembali ayat 29 dikatakan apa? Karena belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya, ayat 29, Matius 11 ayat 29. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut itu apa sih? Lemah lembut itu beda dengan lemah gemulai. Beda banget artinya. Orang yang lemah lembut seringkali bisa dibilang orang yang sombong. Orang yang rendah hati bisa seringkali dianggap sombong malahan. Beda sekali artinya. Bukan soal kelihatan kalem. Lemah lembut itu berarti kita betul-betul mau untuk dibentuk, diarahkan. Itu namanya lemah lembut. Sama seperti sebuah bejana tanah liat yang baru dibentuk itu harus lemah lembut. Untuk bisa dibentuk menjadi bentuk yang sesuai. Yang diinginkan oleh penjunannya. Itu arti lemah lembut. Rendah hati. Untuk kita bilang Tuhan, aku mengakui bahwa secara realita aku ini gak bisa apa-apa. Aku butuh bantuan-Mu. Oleh karena itu, saya rindu setiap dari kita, dimanapun kita berada. Mungkin Anda suka ya yang namanya kita dengar khotbah. Saya juga suka saudara ya dengar khotbah. Pak, saya sudah menyempatkan waktu saya dengerin khotbah. Saya mau challenge pagi hari ini. Tantang satu langkah lebih berani. Kalau kita kadang merasa mendengar suara Tuhan lewat khotbah. Sekarang beranikan diri kita untuk dengar suara Tuhan lewat ayat yang kita baca. Amin. Kalau biasanya Anda bilang, wah saya merasa dapat sesuatu kalau dengerin khotbah di YouTube atau dengerin khotbah di hari Minggu. Puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang sama yang berbicara menuntun Anda bisa bicara lewat khotbah, Dia juga bisa bicara lewat ayat yang kita baca dan renungkan. Amin. Jadi beranikan, bukan cuma baca renungannya tapi konsentrasi di ayatnya, di perikopnya. Dan kita praktekkan. Karena saya percaya begini saudara, yang terpenting di dalam sebuah ibadah, Anda boleh datang ke sebuah KKR, sebuah conference yang bagus. Itu adalah yang saya sebut dengan namanya the still small voice of God. Suara Tuhan yang hening, yang kecil dan lembut. Pernah enggak saudara datang dalam sebuah ibadah dengar khotbah yang bagus atau dengar puji-pujian yang begitu bagus. Tetapi di tengah-tengah semua itu ada kayak suara yang halus bilang, kamu habis ini pulang, kamu harus minta maaf sama suamimu. Kamu habis ini pergi sama saudaramu, beresin urusanmu. Pernah saudara dapat punya itu? Itu yang namanya tuntunan Tuhan. Karena kalau kita hanya dengarkan khotbah, dengarkan lagu, ikut ibadah, tetapi the still small voice of God, suara yang kecil pribadi itu tidak bicara kepada kita.
saya ragu apa yang sebetulnya kita dapatkan. Ya, jadi tuntunannya itu lembut, begitu lembut sampai kita harus tenang. Saya percaya setiap dari Anda yang pelayanan pasti ngalami, ya, diminta tiba-tiba sharing, diminta harus doa. Apa yang Anda rasakan? Takut, ya kan? Merasa nggak mampu, nggak pede. Terus apa yang terjadi biasanya? Apalagi disuruh pelayanan pertama kali suruh main gitar. Wah, langsung cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Iya kan? Kenapa? Karena pada waktu kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita pasti mendapatkan. Karena pada saat itulah kita belajar untuk rendah hati. Ayat 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi kunci untuk kita bisa mendapatkan tuntunannya yang membawa kita bukan hanya dari merdeka, tapi benar-benar merdeka, itu adalah mengikuti tuntunannya. Ya, tuntunannya, tuntunan Roh Kudus yang kita percaya sudah ada di dalam kita. Kuncinya apa? Rendah hati dan lemah lembut. Betul ya? Tuhan Yesus yang bilang, belajarlah daripadaku. Karena apa? Aku rendah hati dan lemah lembut. Saya mau tutup dengan ayat ini. Mungkin Bapak Ibu merasa kok susah ya. Yang masih merasa susah saya akan bacakan ini. Efesus 5 ayat 1, bahasa Indonesia masa kini. Efesus 5 ayat 1 bahasa Indonesia masa kini, saya minta tim Praise and Worship bisa maju ke depan. Kalian adalah anak-anak Allah yang dikasihinya. Sama-sama katakan. 1, 2, 3. Sebab itu kalian harus berusaha mengikuti teladan Allah. Mengikuti teladan Allah. Di dalam bahasa Inggris ada sebuah kata yang dipakai yang bagus sekali. Lebih tepat dipakai be imitators of God. Mengimitasi Tuhan. Imitasi itu apa sih? Mengikuti teladannya. Jadi dia nggak minta sesuatu yang sulit. Sekali lagi dia nggak ngelepasin kita, ya terus kasih Yahoo Maps kayak tadi, ini loh hidupmu. Ini ya, baca sendiri ya instruksinya ya. Perhatiin ya, nanti kalau hilang ya ikuti lagi dari awal, oke? Dia nggak lakukan itu. Tapi dikatakan dia menuntun aku. Nah caranya menuntun gimana? Dia memberikan pilihan yang namanya cook. Cook itu dipasang supaya kita bisa jalan ngikutin. Artinya sepanjang kita memakai cook itu, yang namanya apa? Lemah lembut dan rendah hati. Ya, selama kita pakai cook, lemah lembut dan rendah hati, kita bisa diajar untuk ngerti kemana di dalam kehidupan. Beberapa minggu yang lalu, saya cerita dikit tentang sebuah klub bola ya. Saya suka bola, nonton kehadiran Lionel Messi di MLS, Major League Soccer. Dari tim yang pupuk bawang, saya pikir wah ini bakal kalah, ternyata nggak kalah. Terus akhirnya juara hanya dalam waktu 7. Bahkan sampai sekarang belum pernah kalah. Bayangin tim yang dari dulu tidak pernah kenal kekalahan, tidak pernah kenal kemenangan, sekarang tidak pernah kenal namanya kekalahan. Dan itu dilakukan bukan karena dia sekedar ngomong, ikuti ya, ikuti perintah cara supaya tidak kalah. Ini. Tapi yang dia lakukan adalah dia main di dalam. Sama-sama katakan dari dalam. Tuhan tidak ngasih instruksi itu dari luar, tapi dia melakukan dari dalam. Jadi pilihan kita mau main dengan dia atau tidak. Sama seperti klub ini, klub Inter Miami ini mempunyai keputusan.
Dia mau ngikuti tuntunan arahan dari seorang Messi atau tidak. Ya. Begitu dia ngikuti alur permainannya jadi gampang sekali. Yang biasanya kebobolan 3 gol, sekarang cuma 1 gol. Yang biasanya cuma ngegolin 1, sekarang ngegolin bisa 3 setiap game. Jadi tim pemenang tiba-tiba, kenapa? Ngikuti arahannya, ngikuti tuntunannya. Saya bayangkan kalau seorang manusia bisa mengubah sebuah keadaan klub kayak begitu, bukankah yang di dalam kita itu lebih hebat daripada itu? Kuncinya mengenali bahwa dia itu bukan dari luar, tapi dia sudah ada di dalam kita. Dia ada di dalam kita, tinggal pilihan kita. Kita mau cukup lemah lembut dan rendah hati enggak untuk mengikuti arahannya. Di game yang terakhir, beberapa game yang terakhir, saya ingat situasinya ada yang sulit. Messi memberikan 2 assist yang sangat bagus. Penyerangnya ngegolin 2 kali, orang yang sama ngegolin. Saya lihat di TV dia nggak sombong, nggak bilang, wah itu aku hebat, aku yang ngegolin. Wah karena kita menang. Begitu dia ngegolin, dia tahu betul dia nggak mungkin bisa ngegolkan itu tanpa bantuan dari Messi. Sudah dikasih tahu 5 menit sebelumnya, nanti puter sini, nanti puter ke sini, jalannya ke sini, kecepatannya segini, nanti begitu nyampe sini bolanya akan menghampirimu. Dan betul, begitu dimainkan, bola itu langsung datangnya di depan kepala, ya. Jadi dia tidak perlu loncat, nggak perlu lari, posisinya sudah pas. Sedangkan defender, penjaganya itu bisa nggak dapat gitu loh. Jadi bolanya bisa tepat sekali umpannya gitu. Cuman perlu apa? Kerendahan hati. Oke, aku nggak bisa. Tapi aku hanya akan berada di tempat di mana dia tunjukkan. Di situ ya di situ. Disuruh mengampuni ya mengampuni. Disuruh melakukan ini ya aku lakukan itu aja. Disuruh mengikuti teladannya ya ikuti aja. Amin. Itu yang dimaksud. Enggak sulit kok. Enggak harus baca buku petunjuk yang begitu rumit. Cuman ngikutin. Bagaimana ngikutin? Ya pasang kuk itu. Dari apa? Dari kita mengenal pribadinya lewat firman Tuhan dan perenungan kita.